Salam semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025, kita memasuki pembahasan seminggu bersama runtuhnya tembok Yeriko, hari yang ketujuh atau hari yang terakhir dengan judul renungan Tanda Penggenapan Janji Tuhan. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Janji kepemilikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel sebenarnya sudah diberikan sejak zaman Abraham. Perhatikan Kejadian 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi, ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, tujuannya sangat jelas, yaitu untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Namun, untuk sampai ke sana, ada banyak tantangan yang harus dilewati. Tantangan yang dihadapi bangsa Israel untuk mendapatkan janji Tuhan itu adalah perjalanan yang jauh dan sulit. Mereka harus berjalan melewati padang gurun yang tandus. Tentu ini sangat sulit bagi mereka, karena di padang gurun sangat minim air. Belum lagi mereka harus menghadapi bangsa-bangsa yang mencoba menghancurkan mereka. Namun, Tuhan menolong mereka untuk menghadapi tantangan tersebut. Keraguan. Banyak dari antara bangsa Israel yang menjadi ragu. Apalagi ketika mereka menghadapi musuh yang kuat, maka mereka ingin kembali ke Mesir. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Namun, janji Tuhan itu digemakan kembali oleh Musa secara khusus kepada generasi penerus bangsa Israel yang akan memasuki tanah Kanaan. Awal penggenapan janji. Sangat mungkin mereka juga bertanya-tanya bagaimana mereka bisa memasuki dan memiliki tanah Kanaan. Itulah sebabnya peristiwa runtuhnya tembok Yeriko merupakan peristiwa yang sangat penting, karena peristiwa ini menjadi tanda akan penggenapan janji Tuhan itu. Waktu yang sangat lama telah berlalu sejak Tuhan pertama kali menjanjikan tanah itu kepada bangsa Israel, hingga saatnya mereka benar-benar datang untuk memasuki dan mengklaim tanah tersebut. Kalau Tuhan menolong bangsa Israel untuk mengalahkan kota sekuat itu, maka Tuhan juga akan menolong mereka untuk mengalahkan wilayah-wilayah yang lain di tanah Kanaan. Sudah berapa lama kita menunggu penggenapan janji Tuhan? Adakah keraguan yang muncul di dalam diri kita untuk digenapinya janji itu? Ingat, jangan sampai kita memberontak kepada Tuhan selama menunggu penggenapan janjinya. Seberapa lama pun waktunya, Tuhan pasti akan menggenapi janjinya kepada kita. Sebab Tuhan setia dan tidak mungkin mengingkari janjinya. Namun,
Jadilah peka akan peristiwa-peristiwa yang menandai akan penggenapan janji Tuhan, supaya kita tidak menjadi lemah. Kata-kata bijak, seringkali Tuhan sudah memberikan tanda-tanda akan menggenapi janjinya, kita saja yang kurang peka. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau akan menggenapi janji-Mu kepadaku. Berilah aku kepekaan akan tanda-tanda penggenapan janji itu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kiranya pembahasan seminggu bersama runtuhnya tembok Yeriko ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.